Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Khofifah dari kelas 1A jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Yogi Damai Saputra MPD. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang berpikir. Apa sih berpikir itu? Simak yuk teman-teman. Berpikir adalah kegiatan yang melibatkan kerja otak manusia, seluruh pribadi manusia, termasuk perasaan dan kehendak manusia. Sedangkan memikirkan sesuatu adalah mengarahkan diri kepada objek tertentu yang secara aktif menghadirkannya dalam pikiran dan mempunyai gagasan atau wawasan tentang objek yang kita pikirkan tersebut. Berpikir juga terbagi ke dalam beberapa macam. Di antaranya, menurut Bakri, berpikir terbagi ke dalam dua bagian, yaitu berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Berpikir alamiah yang dimaksudkan di sini adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh lingkungan sekelilingnya. Misalnya, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu. Yang kedua, berpikir ilmiah yang dimaksudkan di sini adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Menurut Rahmat, berpikir juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada berpikir autistik dan yang kedua ada berpikir realistis. Berpikir autistik atau sering disebut juga melamun adalah seseorang yang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi. Contohnya seperti menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Yang kedua ada berpikir realistis atau sering disebut juga sesuai nalar, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Ada 3 macam dalam berpikir realistis. Yang pertama ada deduktif, induktif, dan evaluatif. Proses-proses berpikir terbagi menjadi 2. Yang pertama ada berpikir asosiatif, yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Ide-ide itu timbul secara spontan. Proses berpikir asosiatif ini terbagi lagi ke dalam 5 macam. Yang pertama ada asosiatif bebas, yaitu suatu ide akan menimbulkan ide mengenai hal lain atau hal apa saja tanpa ada batasnya. Contohnya, ide tentang makanan akan menimbulkan ide lain seperti tempat makan yang enak, anak yatim yang belum dikasih makan, atau apa saja. Yang kedua, ada asosiatif terkontrol, yaitu ide tertentu akan menimbulkan ide mengenai hal lain dalam batas-batas tertentu saja. Seperti ide membeli mobil, akan menimbulkan ide seperti model mobilnya, mereknya, tempat beli mobilnya, pajaknya, dan lain-lain. Yang ketiga ada melamun atau menghayal bebas, sebebas-bebasnya tanpa batas, bahkan mengenai hal-hal yang tidak realistis. Biasanya berpikir ini sering dilakukan oleh anak kecil karena mereka belum bisa membedakan antara khayalan dan realitas. Contohnya berhayal jadi orang kaya, jadi Superman, jadi mermaid, atau jadi putri salju. Yang keempat ada mimpi, yaitu ide-ide atau berbagai hal yang timbul secara tidak sadar pada waktu tidur. Mimpi bisa merupakan kilas balik peristiwa-peristiwa masa lalu, namun bisa juga berupa harapan-harapan yang tak terpenuhi, atau bahkan tak bermakna sama sekali. Yang kelima ada aristik, yaitu proses berpikir yang sangat subjektif. Proses berpikir ini sering dilakukan oleh para seniman dalam menciptakan karya-karya seninya. Yang kedua ada berpikir terarah, jenis berpikir yang proses berpikirnya sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu, biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan. Contohnya seorang montir ketika ia sedang membetulkan kerusakan mesin. Ia mengarahkan semua pengetahuannya tentang mesin itu, ditambah lagi dengan membaca manual mesin itu. Dan kalau perlu, dia akan mencari informasi lebih lanjut di internet tentang mesin tersebut. Semua informasi itu ditujukan pada satu, yaitu mencari di mana letak kesalahan mesin tersebut. Kalau penyebabnya sudah ditemukan, maka montir itu tidak sulit lagi memperbaikinya. Hal itulah yang disebut berpikir konvergen atau terarah,
yang biasanya diukur melalui tes-tes IQ. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.